Halo rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi di mata kuliah Sistem dan Pendidikan Politik di Era Digital. Kali ini kita akan masuk ke modul 7 dengan materi orientasi dan jalur pendidikan politik. Orientasi pendidikan politik. Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang orientasi pendidikan politik, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang makna orientasi itu sendiri. Jadi apa sih orientasi itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, orientasi memiliki makna peninjauan untuk menentukan sikap atau arah, tempat, dan sebagainya yang tepat dan benar. Atau makna lainnya adalah pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Berdasarkan pengertian tersebut cukup jelas kiranya bahwa orientasi hakikatnya adalah arah yang hendak dituju dalam kegiatan atau program tertentu. Dalam konteks pendidikan politik, orientasi pendidikan politik merupakan arah atau suatu yang hendak dituju dalam program atau kegiatan pendidikan politik. Merujuk kepada Instruksi Presiden atau Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan politik generasi muda, terdapat 3 orientasi dalam pendidikan politik generasi muda, yakni orientasi ke atas, orientasi ke dalam, dan orientasi keluar. Yang pertama yakni orientasi ke atas. Orientasi ke atas bersifat vertikal, yakni bahwa pendidikan politik diarahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk religius, yakni memiliki keyakinan atau kepercayaan terhadap adanya kekuatan di luar dirinya, yakni Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan dan memelihara manusia dan makhluk lainnya di muka bumi. Yang kedua, orientasi ke dalam. Orientasi ke dalam pendidikan politik diarahkan dalam aspek budaya, politik, dan ekonomi. Hal ini tidak lepas dari kedudukan manusia sebagai insan budaya, insan politik, dan insan ekonomi. Sebagai insan budaya, pendidikan politik diarahkan agar peserta atau sasaran dapat mengembangkan cipta, rasa, dan karsa untuk kepentingan kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu orientasi keluar. Orientasi ini berkenaan dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi, di mana generasi muda melalui pendidikan politik diharapkan dapat memainkan perannya untuk sebagai makhluk sosial, makhluk budaya, dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial dimanifestasikan dalam bentuk kemampuan untuk berinteraksi dengan sesama individu lainnya dalam kehidupan masyarakat, dengan cara bekerja sama atau saling membantu atau saling menolong sama lainnya. Pada materi ini akan diuraikan perihal jalur-jalur dalam pendidikan politik. Merujuk pada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1982, jalur pembinaan dan pengembangan generasi muda yang digunakan dalam pendidikan politik meliputi 3 kelompok jalur, yakni 1. Kelompok jalur utama, 2. Kelompok jalur penunjang, dan 3. Kelompok jalur koordinasi. Termasuk ke dalam kelompok jalur utama adalah keluarga, generasi muda sendiri, kelompok minat, kelompok fungsional atau profesional. Sedangkan yang termasuk ke dalam kelompok jalur penunjang adalah jalur sekolah atau prasekolah. Selanjutnya, kelompok jalur terakhir adalah jalur koordinasi yang diperankan oleh pemerintah dalam hal kementerian atau lembaga yang terkait dalam rangka efektivitas pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda.